jumlah peserta kuliah, jadi kita selesaikan saja dua topik ini. Dua pertanyaan ya, atau dua soal. Dan ini berkaitan erat dengan apa yang saya jelaskan di sebelumnya ya. Tadi Akbar sudah bicara, yang potensial itu HP umpamanya. Baru-baru ada yang bilang kuliner ya. Ada skincare juga, Pak. Ada skincare. Apalagi? Kalau saya biasa kebutuhan rumah tangga. Banyak kebutuhan rumah tangga. Saya biasa itu kalau kita ada mau dipotong-potong susahnya, cari pisau sudah tumpul lagi. Sudah berkarat. Alat ini mungkin Prof yang 4-in-1 dalam satu produk begitu. Bisa dipakai untuk potong-potong, bisa ada obengnya, ada potong bukunya mungkin. Itu juga yang rame itu, kunci-kunci yang serba bisa, ya. Beli satu kemasan itu ada semua di dalam, ya. Atau kita beli alat itu bisa menjadi obeng, bisa jadi bau itu model-model dan itu kan menghemat tempat, ya. Dibanding beli gergaji atau beli pemotong satu-satu. Contohnya ya, makanya saya bilang kebutuhan rumah tangga. Nah, sekarang ini ada lagi lampu. Lampu itu bisa berfungsi sebagai kipas angin juga, saya lihat ya. Itu canggih sekali saya lihat. Malah beli lampu bisa juga mengeluarkan pengharum kalau dia lampu di kamar umpamanya. Ya. Malah ada lampu, kalau mati lampu menyala sendiri. Itu kan luar biasa ya. Saya tidak tahu dia pakai dicas atau pakai apalagi namanya ini matahari, ya. Jadi dia itu kalau lampu padam, mati lampu lah dari PLN, dia menyala, dan pengisiannya itu tidak harus menggunakan listrik PLN, tapi dia pakai pencahayaan, ya. Itu banyak. Jadi dalam konteks yang saya tanya ini kan dalam konteks Indonesia, ya. Mungkin ada pengalaman yang lain, atau sudah ada yang sering membeli produk yang masuk dalam kelompok e-commerce. Ada juga kerajinan industri rumah tangga. Itu khususnya makanan-makanan yang kalau dulu kita tahu itu rasanya pisang goreng cuma satu. Ya, atau yang biasa kita dulu dua aja kalau ndak pakai apalagi namanya itu yang mentega, pakai gula merah. Sekarang macam-macam, jadi coklat, ada keju, ya, dan ukurannya itu sangat minimalis ya, mudah dan bertahan, ya. Sekarang ini saya tidak tahu Balai POM apakah dia bantu jika kita ini periksa itu makanan-makanan yang bisa bertahan sampai 2-3 hari. Jangan-jangan karena pakai pengawet bisa mengganggu kesehatan, ya. Siapa nonton kemarin di TikTok atau di sosmed mana musim kacang goreng yang keliling-keliling atau yang di pasar lah jual. Karena sekarang ini rata-rata penjual itu tidak pakai lagi yang liter-liter ya, langsung. Baru timbangannya itu timbangan digital ya. Ya, ada lagi? Flora fauna. Apa itu? Flora dan fauna, bibit. Apa itu? Belanja apa itu? Digital e-commerce? Iya, Prof, di e-commerce. Ya, gimana bentuknya? Kalau flora hewan peliharaan, hobi, kemudian bibit. Ya, tapi kalau yang flora fauna tadi dikirim hidup itu bisa? Bisa, Prof. Bagaimana caranya? Atau dipesan nanti bukan dikirim seperti di karantina, apa itu JNI? Hah? Di karantina mungkin sebelum dikirim. Dia pakai box khusus. Iya, box khusus. Oh, bisa ya? Bisa. Oh. Bisa. Bisa antar pulau itu bisa. Antar negara juga bisa, Bro.
bisa Prof pakai kargo khusus hewan, Prof. Oh, kargo khusus ya. Oh, itu yang saya maksud. Saya kira saya ada di sini produknya, ada katakanlah hewan atau apa hewan pelihara, ada di sini. Cuma kita masuk ke aplikasi, katakanlah belanja di Shopee contoh. Tapi itu barangnya sudah ada di lokal kita, bukan dikirim ya. Kan sekarang itu kayak Shopee sudah ada perwakilannya di Makassar ya. Contohnya ya, kita pesan memang apakah itu lewat Shopee pusat aplikasinya atau memang ada yang kalau kita di Makassar sudah terblok umpamanya, oh ini Shopee bagian Makassar kita pesan ya. Tapi barangnya sudah tersedia di lokal, bukan lagi dikirim banyak. Itu kan strategi penjualannya begitu. Jadi dia ada kepastian. Jarak tidak menjadi halangan lagi dalam berbisnis sekarang, itu selalu saya ulangi. Tempat, geografi, tidak lagi ya. Yang sekarang jadi itu apalagi perilaku, apalagi namanya itu kalau lagi mode-modenya ya, lagi tren ya. Ya, karena lagi musim umpamanya. Apalagi yang lain? Apalagi? Izin Prof menanggapi. Silakan. Iya, terima kasih kesempatannya Prof. Mungkin kami mencoba merangkum dari pertanyaan yang keempat dan kelima ini. Yang keempat itu mungkin bisa kami coba untuk mengait-ngaitkan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 terkait masalah ekonomi kreatif itu. Artinya bahwa bila ditanyakan bahwa seperti apa pengembangan daripada teknologi untuk pasar digital sekarang, bisa dikaitkan, kalau kami menjawab mungkin hampir semua bisa sebenarnya. Karena bisa, pada dasarnya pada dasarnya bila bawakan pemateri-pemateri yang sering membawakan masalah ekonomi digital ini atau e-commerce ini, Daun Kering mengatakan bahwa bisa dikatakan karena adanya era digitalisasi ini semua terlihat uang sebenarnya pada dasarnya itu. Karena daun kering saja itu mampu dia pasarkan melalui adanya digitalisasi ini. Mungkin di daerah kita tidak membutuhkan contoh misalkan daun-daun kering atau daun pisang yang kering, namun di daerah lain membutuhkan, apakah entah dibuat sebagai kerajinan atau buat mani-mani, itu kan istilahnya potensial. Nah, berbicara masalah ekonomi kreatif tadi, itu kan menyinggung masalah potensi-potensi alam yang dimiliki kemudian dijadikan sebagai penghasilan daripada yang bahan baku yang kita punya itu. Mengapa kami katakan bahwa semua, Prof? Karena di dalam penyebutan undang-undangnya kan menyebutkan subsektor ekonomi gitu. Artinya ada di kuliner, kria, kerajinan, periklanan, itu semua mencakup untuk membuktikan bahwa kita tadi itu sudah terhubung secara global, dalam artian informasi sudah ada di genggaman. Dan bila dikatakan bahwa pendapatan dari negara itu mungkin produk domestik brutonya memang kan ada tahapan-tahapan yang mungkin kuliner yang paling tinggi sumbangsinya, artinya pelaku ekonomi kreatif. Makanya setiap APBN mungkin Prof lebih paham karena Prof pernah di birokrasi, itu kan dicanangkan memang 40% bagi pelaku UKM dan ekonomi kreatif ini untuk anggaran pemberdayaan bagi para pelaku UKM tersebut. Nah, mungkin itu dari poin yang keempat ini. Nah, untuk menyikapi dari pertanyaan yang ke poin kelima tadi itu, bagaimana untuk menyentuh secara etika periklanan bagi anak-anak dan kaum lansia, mungkin kami dekatkan dengan materi-materi periklanan itu, Prof. Artinya di situ kan yang pertama itu bagaimana membangun TOM atau top of mind itu, bagaimana diiklankan secara luas, kemudian yang kedua didistribusikan pendistribusinya secara luas juga, kemudian merek dikelola dengan baik dan eksistensinya teruji. Istilahnya berbicara masalah waktunya itu. Nah, di dalam periklanan itu kan kadangkala ada waktu kayak prime time dan waktu-waktu tertentu tapi yang termahal itu adalah waktu prime time itu. Kira-kira misalkan contoh ketika produk anak yang diiklankan, di situ kan menunggu kapan momen-momen saat anak-anak itu di situ istirahatnya, atau ada kegiatan program TV di anak-anak, atau misalkan disitulah ditampilkan tayangan iklan itu. Kemudian acara-acara misalkan orang tua yang sering nonton mungkin berita atau kajian ceramah, mungkin di saat pengiklanannya di situ ditempatkan juga periklanan-periklanan terkait masalah yang dibutuhkan oleh kaum lansia ini.
Nah, di situ juga menyinggung masalah etikanya kan berbicara masalah seperti apa pengiklanan terkait masalah etika yang harus ada konteks kejujuran di dalamnya. Bagaimana dalam durasi 30 detik itu mampu dimaksimalkan untuk menyampaikan sebuah apa alasan saya untuk harus didengar terkait masalah produk ini. Karena waktu-waktu prime time itu begitu mahalnya sehingga waktu durasi 30 detik saja itu bisa memakan anggaran bagi sang pengiklan itu 30 sampai 40 juta. Itu di waktu penayangan masa prime time itu. Mungkin sekian dari kami, Prof. Seperti itu yang kami dekatkan dengan pertanyaan ini. Ya, terima kasih banyak Pak Andri Karmas ya atas tanggapan dan responnya terhadap poin 4 dan poin kelima. Ya, mungkin ada yang mau komen yang lain atau ada yang berpendapat lain. Apa sih yang ada dalam konteks Indonesia, khususnya segmen pasar mana yang paling potensial ya untuk produk digital dan e-commerce saat ini, dan bagaimana etika pemasaran diterapkan dalam menentukan pasar sasaran ya, umpamanya terhadap anak-anak atau kelompok rentan. Tadi ada kelompok apa tadi? Kelompok manula ya, atau kelompok apa yang mungkin dari sisi etika ya tidak perlu ada kepastiannya, karena kita ini kan Indonesia sangat majemuk ya, tidak boleh khususnya umpamanya sarah ya, suku, agama dan ras. Tapi kita itu dengan adanya tadi Pak Andri singgung soal undang-undang ya tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu memang ya. Cuma sayangnya praktek-praktek yang ada sekarang, kalau dikatakan ada 20% harus terkucur, itu saat ini kita punya kelompok-kelompok bisnis masyarakat atau industri kecil itu susah sekali mengakses permodalan ya. Ya, ada lagi koperasi merah putih yang diharapkan bisa mendongkrak, bisa mendorong ekonomi masyarakat, tapi hilang sekarang tanpa rimba, ganti menteri hilang, kita dengarin lah ada lagi. Ya, itu 3 miliar per koperasi merah putih. Bayangkan itu kalau 3 miliar kali sekian ribu desa dan lurah di Indonesia, itu berapa triliun ya. Tapi sunyi senyap sekarang setelah ganti Pak Budi jadi Menteri Koperasi. Saya di lingkungan saya itu, saya bilang sama tokoh-tokoh masyarakat, biasa ketemu kalau jalan-jalan pagi. Bagus itu kita diundang-undang bisa sharing. Bukan kita mau campuri soal teknis pelaksanaan pengolahan. Tapi kasihan, jangan lagi nanti masyarakat kita, kan ada pernah saya baca itu, jangan dana desa yang menggerogoti Pak Desa, yang bermasalahkan Pak Desa, kan banyak kepala desa kan ditangkap dana desa, dikasih anggaran tapi tidak diikuti dengan penguatan pengelolaannya. Seakan-akan Pak Desa itu dapat dana gratis. Dia belanja, malah ada yang pakai kawin, beli mobil, beli apa. Konsumeris banyak lebih duluan daripada bagaimana bisa memberdayakan masyarakat desa, karena ya dana desa itu turun bukan karena sudah mendukung Jokowi atau sudah mendukung Prabowo menjadi presiden, tapi itu dana yang harus dikembangkan dan memberdayakan masyarakat yang ada di desa. Sekarang ada lagi dana koperasi desa, kasihan itu. Nanti bukan lagi, ya tidak mungkin Pak Desanya jadi ketua koperasi ya. Tapi paling tidak itu biasanya dipilih orang-orang yang diberi kepercayaan ya. Paling adalah unsur tokohnya. Jadi sudah kepala desa ditangkapi semua, dihabisi, ya dipermasalahkan. Pindah lagi nih ke ketua-ketua koperasi merah putih yang nanti. Dan itu kalau kita bicara segmen pasar potensial atau produk digital atau commerce, ya kalau dia memberdayakan itu dengan basis teknologi yang ada sekarang, kemajuan teknologi, nggak ada masalah. Kan enak sekali ngomongnya itu kemarin ya Pak Budi, bahwa ini nanti bisa mendongkrak ini ekonomi desa dan yang ada di kelurahan. Masalah kelangkaan gas tidak perlu lagi terjadi karena sudah ada koperasi merah putih di setiap kelurahan. Gampang sekali ngomongnya, gampang.
Silakan kalau masih ada yang mau berikan masukan, saran dua topik ini. Izin Prof menambahkan menanggapi dari yang disampaikan Prof bahwa poin keempat dikaitkan dengan koperasi itu betul-betul hal yang sangat menarik karena itu memang isu-isu yang terbarukan sekarang. Nah kemarin malam Prof saya ingat ada teman yang sempat saya temani cerita-cerita waktu di tempat kopi itu masalah dia ditunjuk sebagai akan menjadi ketua pengurus nanti ketika ini Koperasi Merah Putih. Pada saat itu saya anjurkan kepada teman itu bahwa bentuk perlindungan saya bagaimana saya menyarankan banyak-banyak perdalam materi terkait masalah koperasi ini karena terbukti koperasi sebelumnya itu malah banyak yang sudah berdiri, legalitas lembaga hukumnya sudah matang tapi tumbang. Karena kenapa sistem di dalam atau manajemennya ini saya anggap bahwa termasuk rancu juga ketika tidak kuat pondasinya kemudian digelontorkan dana istilahnya 3 miliar itu pun masih abu-abu untuk akan dikelola para pelaku yang di Koperasi Merah Putih ini. Itu karena saya begini, saya cerita pada saat itu saya ingat waktu saya pertama masuk kuliah di UMI itu saya ingat itu waktu saya ditanya bahwa sempat ada ipar saya yang antar saya itu singgah di BTP di bengkel orang Cina itu dia tanya, kau mau kuliah di mana? Saya bilang di UMI ekonomi. Dia bilang, wah kalau kami orang Cina itu kami tidak sekolah lagi namanya ekonomi itu. Terus waktu manajer itu hari kelas cerita itu di dalam kelas saya ditanya oleh ibu siapa apa jawabanmu? Saya bilang jawaban saya terkait masalah itu saya bukan ditanya masalah apakah Anda sudah makan atau belum. Ketika saya menjawab bahwa saya sudah makan, selesai pertanyaan. Cara saya untuk menyikapi pada saat itu saya mengatakan bahwa ada dua model orang belajar ini. Yang pertama artinya orang yang misalkan ingin belajar komputer, yang pertama caranya harus mengetahui bahwa seperti apa tombol shift-nya, enter-nya, spasi apa segala. Kemudian mau belajar itu. Yang pola yang kedua adalah tidak ada. Pokoknya dia langsung terjun langsung dan nanti secara prosesnya menemukan terbentur kesalahan dan bertanya akan masuk lagi satu persatu ilmu yang didapatkan dan ternyata pola kedua itu yang berhasil dan saya anggap bahwa mungkin pola yang diterapkan di koperasi ini ada dua itu pertimbangannya. Kenapa? Saya anggap bahwa yang pola pertama ini bagaimana mempelajari secara mendalam, contoh misalkan ekonomi, bahkan materi koperasi pun sangat luas, Prof. Artinya saya bilang, wah tidak segampang itu didapat ini, ada harus dipahami masalah operasionalnya, manajemennya, pemasarannya, itu sumber daya manusianya dan lainnya. Nah tapi yang terbukti di pengusaha-pengusaha banyak yang tidak sampai hanya di SMA skala ijazahnya, tapi melakukan usaha semakin meningkat. Itu kan mungkin pola-pola kedua yang dia pakai ini. Artinya siapa tahu dengan cara itu yang dicanangkan oleh koperasi bahwa silakan saja nanti terbentur. Itu kan dari tahu ke depannya bagaimana. Makanya saya anjurkan bahwa hati-hati di situ apakah pola yang pertama yang akan kalian pakai atau yang kedua itu. Nah, menarik juga dengan judul mungkin terbaru ini cara tugas yang diberikan Prof kepada kami ini. Sebelumnya kan mencari makalah, jurnal, kemudian dijadikan PPT. Namun ini cara ini. Saya ingat waktu debat Prof, waktu debat presiden yang terakhir ini, saya ingat kata-katanya Prof Mahfud itu waktu ditanya itu sama wartawan. Kira-kira apa persiapannya nanti untuk menjelang debat capres ini? Jawabannya Prof Mahfud ini simpel tapi dalam menurut saya itu. Dia menjawab bahwa tanpa persiapan. Apa yang harus mau dipersiapkan lagi? Nah, nanti pertanyaan ketika debat atau diskusi itu kan tidak jelas apa yang akan ditanyakan. Jadi artinya beliau mengatakan bahwa persiapannya jauh-jauh hari sebelumnya ketika dalam menjalani fase kehidupannya, baik empirisme secara pengalamannya dan pembelajarannya terkait masalah itu adalah persiapannya untuk menghadapi debat capres itu tadi itu. Nah, itu Prof. Kemudian saya kaitkan bahwa yang poin ketiga ini luar biasa era sekarang bahwa informasi sudah ada di genggaman itu ekonomi digital karena saya ingat waktu kuliah semester 1 S2 ini Prof di manajemen pemasaran Prof Anas Priyadi itu mengangkat tema bahwa bahkan beliau mengatakan terjadinya perang dunia kedua itu disebabkan oleh pemasaran karena ada perebutan yang bagaimana superioritas itu merebut menjajah kaum negara berkembang atau negara miskin yang negara inferioritas itu bagaimana menggali atau mendapatkan sumber daya alamnya dan diraup oleh negara-negara Eropa atau negara-negara superioritas itu. Namun pada kenyataannya setelah berhasil melakukan tindakan penjajahan itu, pemasaran dikaitkan di sini bahwa penyebabnya adalah perang dunia kedua.
itu kan sebelumnya ada di digitalisasi ini atau e-commerce, maka mereka pun akan mencari kemana mereka memasarkan produknya tersebut. Di situ juga terjadi lagi perebutan wilayah untuk mendapatkan ini. Makanya perang dunia kedua itu kan yang komplain di atas itu adalah negara-negara superioritas, bagaimana saling mengandalkan pengaruh ini, Prof. Ya, dan itu tadi bahwa saya juga ingat waktu pemilihan konsentrasi pemasaran ini sebagai tantangan juga bagi saya ini. Artinya menjadi satu penasaran, katanya Prof. Salim Basalama, bahwa ternyata pengembangannya dari manajemen pemasaran itu adalah juga yang dikatakan bahwa manajemen penasaran. Ketika berhasil membangun penasaran, bagaimana menciptakan suatu kualitas untuk ketika mampu mendatangkan seseorang, tidak mengecewakannya untuk kembali, sehingga dia mau datang kembali lagi. Nah, itu kan. Saya ingat itu waktu di kuliah S1, saya ingat di waktu sosialisasi terkait masalah konsentrasi, ada dosen, tapi saya lupa namanya itu, dia masuk sosialisasikan terkait masalah konsentrasi pemasaran, dan itu yang menjadi pilihan saya, karena sempat saya tertarik dengan pernyataannya yang mengatakan bahwa segala jurusan itu yang mampu membuat orang kaya itu adalah jurusan pemasaran ketika mampu dimaksimalkan secara baik. Terbukti tadi bahwa yang kami katakan bahwa dengan adanya ekonomi digital ini, ternyata daun kering pun yang tidak berharga sama sekali di mata kita atau di lingkungan kita, ketika dipasarkan mampu bernilai di tempat lain. Bernilai ekonomis. Artinya jauh lah kalau kita kembangkan lagi itu. Contoh misalkan di negara-negara Arab yang hanya padang pasir di situ, bagaimana pasti akan membutuhkan ya mungkin begitu tanggapan kami, Prof. Dan katanya bahwa penyampaian pemasaran itu erat kaitannya dengan cara penyampaian, karena terbukti waktu disosialisasikan, ternyata ujiannya dari dosen itu yang datang ke sosialisasi, dia katakan bahwa tesnya waktu pemasaran dia diantarkan satu kelas itu diantarkan ke Palopo, kota Palopo. Nah, di sana cuma diberikan botol kecil dan berisi minyak. Nah, itulah tesnya. Dompetnya, isi HP, isi kantongnya semua digorogoti dan ditinggalkan oleh bos. Dengan modalkan minyak itu, bagaimana caranya memasarkan minimal seharga dengan sewa mobil untuk bisa kembali ke Makassar. Maka itu yang menjadi tesnya, siapa yang lolos. Tesnya deh. Ya, itu yang saya ingat itu waktu kuliah S1 di UMI, Prof. Karena kebetulan juga di UMI. Betul, cuma cara penyampaian untuk bagaimana melebih-lebihkan, saya tidak tahu apakah pemasaran tetap membetulkan, tapi yang saya syukuri di UMI tanpa yang saya dapat dari kuliah-kuliah lain, bahwa ekonomi, hukum, bahkan buku Kapita kemarin ternyata dipelopori jurusan hukum, mengangkat tema di Kapita itu, bagaimana mempromosikan guru-guru besar dan menuangkan ide-idenya di dalam. Dan kedua, yang patut kita syukuri bahwa ekonomi dan 19 guru besar ekonomi menuangkan juga ide-idenya ke dalam, dan ternyata baik ekonomi, baik hukum, baik apa segala menuangkan ide-ide di UMI terkait masalah Islam rahmatan lil alamin. Artinya semua materi dikaitkan terkait Islam, karena kan Islam petunjuk dari semua bidang. Kita yakini semua itu yang beragama satu berkeyakinan. Terima kasih banyak, Prof. Dan yang paling penting lagi diketahui peserta kuliah bahwa kalau di kampus-kampus di luar UMI, hanya dia mengembang Tridharma perguruan tinggi. Kalau UMI itu mengembang Catur Dharma. Apa Catur Dharma? Apa dharma yang keempat? Kampus mengembang fungsi dakwah. Itu yang paling penting kita ketahui ya. Jadi makanya selalu saya tekankan baik di Prodi S1, S2 maupun di S3 bahwa selalu kita ingat yang namanya menjaga martabat dan harkat kampus kita yang namanya UMI ya. Itu. Ya, jadi kalau orang di kampus lain mengampu mata kuliah atau mengikuti mata kuliah pemasaran strategik, ya tentu kita selalu ingat bahwa kampus kita itu, apalagi bicara etika, ya pasti kita lebih menjaga yang namanya etika ya, karena kita ini kampus Islami yang tentu mengembang Catur Dharma atau Dharma keempat dari Tridharma perguruan tinggi itu kan yang pertama adalah pendidikan pengajaran, yang kedua penelitian, dan yang ketiga pengabdian kepada masyarakat ya. Dan satu menjadi ciri khas kampus UMI adalah mengembang fungsi dakwah ya, itu yang paling penting ya.
Cuma kalau S2 nggak masuk sih pada lampe nih. Kalau S1 itu wajib dia masuk pesantren. Tapi ada yang bertanya, apakah semua juga dosen masuk? Oh masuk. Saya di 2018 sebelum menjadi dosen penuh atau dosen tetap, itu kita masuk dulu pada lampe. Walaupun saya ini dosen DPK atau dosen negeri ya, dosen tetap bukan dosen yayasan. Jadi saya dosen tetap yang dipekerjakan di Universitas Muslim Indonesia. Jadi saya ini dosennya sama status dosen-dosen di UNHAS, di UNEM. Cuma saya mengabdi di universitas swasta yang namanya UMI. Ya, itu sekadar informasi saya punya status sampai saat ini. Ya, saya kira itu. Kalau tidak ada lagi yang mau komen, bisa mungkin Rahmini Surya dan Dea Disti saya mau ambil dulu screenshot untuk dengan Adi Hendrata. Kalau ada Ji, ya kalau orang apa itu yang suka berpantung itu dari mana lagi? Kata-kata hari ini. Yo, apa kata-kata kita hari ini? Tapi kalau tidak ada saya kira cukup. Ya, semoga apa yang kita diskusikan, apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan bisa menjadi bekal. Ya, menjadi seorang magister manajemen nanti ya pada waktunya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Nail. Terima kasih teman-teman.